Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Senang sekali kita masih dapat berjumpa di kebaktian doa ICLE. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya harap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan baik-baik saja. Namun jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, datanglah kepada Tuhan, mintakan jalan keluar. Saya percaya doa orang benar akan Tuhan dengar. Mari Bapak Ibu, saya akan siapkan hati kita dan tenangkan diri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatanmu, tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tanganmu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan.
Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, yang memimpin hidup kami ke jalan yang benar. Bahkan Engkau tidak berhenti dan memberi hari depan dengan memberi kami hari yang baru. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan peduli kepada kami yang menggantungkan hidup kepada Allah Gunung Batu, tempat perlindungan kami. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami dapat bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam atau perang dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, juga bagi mereka yang kecewa dan hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hati seperti tanah yang subur dan hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkan hamba-Mu yang akan mensiaringkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai ke-7. Kisah Para Rasul ke-19 ayat yang pertama sampai ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang-orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh berdoa pada malam hari ini dan kami juga boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang telah diberikan kepada kami, dikaruniakan kepada kami, boleh menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan jelas dan kiranya Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan di dalam Kisah Para Rasul dan kita melihat pada kali ini bagaimana Paulus berada di Efesus. Di Efesus, Paulus kembali dipertemukan dengan orang-orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika tadi setelah kita saksikan melalui bacaan kita pada hari ini, setelah mereka uh, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa setelah itu kemudian Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam bagian ini ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Nah, ayat ini saya rasa sering disalah pahami ya, sering disalah mengerti bahwa Roh Kudus itu eh, diberikan atau turun setelah ada penumpangan tangan. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi ini, belum seringkali ini disalahartikan seperti itu ya. Padahal ya Roh Kudus itu diberikan kepada kita ya, eh, tidak perlu menumpangkan tangan. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Allah mengaruniakan Roh Kudus itu kepada mereka yang telah percaya kepadanya. Ya. Nah, saya di sini malahan curiga bahwa penumpangan tangan ini adalah bagian dari pembaptisan itu sendiri. Ya. Karena waktu seseorang itu dibaptis, ya, yang membaptiskannya itu biasanya menumpangkan tangan. Nah, cuma ini seringkali disalahartikan bahwa penumpangan karena setelah Paulus penumpangkan tangan lalu turunlah Roh Kudus seolah-olah ya kita harus menumpangkan tangan baru turun Roh Kudus. Padahal menumpangkan tangan ini adalah bagian dari baptisan. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati di sini. Karena pada intinya, setiap orang percaya, setiap orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menggantungkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, dia berhak, ya, dia adalah menjadi pemilik daripada janji Tuhan, yaitu karunia Roh Kudus. Ya. Nah, ini satu hal yang kita perlu perhatikan di sini. Oleh sebab itu ada beberapa makna dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa makna dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan hanya kepada mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Roh Kudus itu diberikan kepada mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi syarat pertama tentunya adalah kita menggantungkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar percaya, oh aku percaya. Percaya dalam nama Yesus. Apa itu percaya? Ya percaya aja pokoknya. Nah, jadi mengikuti Yesus ini bukan hanya sekedar kita percaya di mulut, begitu ya. Tetapi juga percaya di dalam kehidupan kita. Percaya di dalam segenap hati kita. Bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang lain lagi yang kita andalkan selain daripada Tuhan. Jadi percaya ini lebih dari sekedar percaya di mulut, tetapi percaya dari dalam kehidupan kita. Percaya yang tercermin dari
kehidupan kita. Maka disitulah Allah bekerja dan Dia mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ada banyak orang yang mengaku percaya dengan mulutnya, tapi hidupnya tidak mencerminkan Roh Kudus karena percayanya hanya baru sampai di mulut. Nah, bagaimana? Apa tandanya hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang betul-betul menggambarkan kehidupan yang percaya kepada Tuhan? Ciri yang kedua adalah yaitu hidup yang disertai dengan pertobatan. Hidup di dalam Roh Kudus adalah hidup yang disertai dengan pertobatan, karena Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita akan dosa, mengingatkan kita bahwa kita perlu bertobat. Dan pertobatan ini adalah pertobatan yang kita jalani atau kita lakukan ketika pertama kali kita datang kepada Tuhan. Ketika kita pertama kali mengaku percaya, maka ada pertobatan. Tetapi pada saat yang sama, bukan hanya pertobatan itu sekali saja, tetapi kita juga setelah kita mengikuti Kristus, kita terus-menerus disempurnakan oleh Tuhan, kita terus-menerus mengalami pembaruan oleh Tuhan, maka perlu ada pertobatan. Jadi hidup dalam Roh Kudus adalah hidup yang disertai dengan pertobatan. Justru kalau kita merasa kita baik-baik saja, kita tidak merasa bahwa ada hal-hal yang mungkin masih harus diperbaiki dalam hidup kita, atau ada hal-hal di mana kita mungkin mendukakan Tuhan, mengecewakan Tuhan, dan kita tidak menyadari hal itu dan kita merasa kita baik-baik saja, maka disitulah mungkin kita perlu bertanya apakah kita betul-betul sudah memiliki Roh Kudus, karena orang yang sudah memiliki Roh Kudus adalah orang yang senantiasa menyadari bahwa dia memerlukan akan kasih pengampunan dan anugerah Tuhan. Itulah makna yang kedua di dalam hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, makna dipenuhi dengan Roh Kudus adalah hidup yang menyadari bahwa karunia Roh itu diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk meneguhkan kesaksian tentang Kristus. Karunia Roh diberikan kepada kita untuk meneguhkan kesaksian tentang Kristus. Kita diberikan Roh Kudus agar kita boleh menjadi serupa Kristus, agar orang-orang boleh melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, khususnya ketika ketika di zaman gereja mula-mula ini banyak menjadi perdebatan dan ini banyak menjadi pembahasan Bapak Ibu Saudara, bagaimana karunia Roh Kudus ini seringkali kita dengar, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6 tadi, di mana Paulus menumpangkan tangan di atas orang-orang yang bertobat ini, lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, ini ayat yang selalu mungkin menjadi pertanyaan, mengundang pertanyaan. Bagaimana dengan bahasa roh dan nubuat? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahas hal ini. Tetapi yang saya bisa katakan adalah kalau kita mau memahami ya karunia Roh Kudus, khususnya di sini dikatakan bahasa roh, ya. Tentu ini akan menjadi topik atau seri khotbah yang mungkin berkepanjangan. Tetapi kalau malam hari ini saya bisa menolong kita untuk melihat ya. Biasanya kalau kita mau menafsirkan satu bagian dari firman Tuhan, caranya bagaimana? Caranya adalah kita melihat bagian firman Tuhan yang lain yang berkata-kata atau yang berisikan hal yang sama. Dalam hal ini saya merujuk kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di dalam hari Pentakosta. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam hari Pentakosta, kita tahu bahwa ketika orang-orang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun, Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, inilah ketika Pentakosta, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka yang kita katakan di sini, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu. Dan
tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara, bahasa-bahasa yang lain itu ternyata adalah bahasa-bahasa manusia, bukan bahasa-bahasa yang tidak memiliki makna yang tidak jelas. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-11 misalnya. Bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi itu mereka tercengang karena orang-orang yang menerima Roh Kudus itu mereka berbicara dengan berbagai bahasa-bahasa yang mereka eh, mereka maksudnya adalah si orang yang berbicaranya itu tidak mengerti, tetapi orang lain mengerti. Ya. Jadi ketika dikatakan di sana ada orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, Frigia, Pamfilia, orang Mesir, dan lain-lain. Mereka mendengar orang-orang percaya pada saat itu yang mereka tidak kenal, tetapi berbicara dengan bahasa mereka masing-masing. Maka itulah bahasa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang kemudian diidentifikasi sebagai bahasa roh. Jadi yang kita percaya adalah bahwa karunia roh yang berupa bahasa roh itu adalah sebetulnya yang dinamakan bahasa roh adalah bahasa manusia. Tetapi bahasa itu pada saat itu tidak dimengerti oleh yang memperkatakannya. Mengapa itu terjadi? Karena ini, poin yang ini Bapak Ibu Saudara. Karena karunia Roh Kudus diberikan untuk meneguhkan kesaksian tentang Kristus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika adalah orang-orang begitu banyak berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh si yang berbicara, tetapi orang lain mengerti. Maka orang yang lain itulah mulai mereka mengerti bahwa, oh ternyata inilah Roh Kudus itu. Bahwa betul ada kehadiran Roh Kudus, ada kehadiran Kristus di sana, meneguhkan kesaksian bahwa betul ini adalah bukan main-main. Ini bukan orang yang sedang mabuk, bukan orang yang sedang melantur, tetapi memang orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang bersaksi tentang Kristus. Dan ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang saya ingin baca yang berkaitan dengan hal ini, yaitu ayat yang diambil dari 1 Korintus 14 ketika Paulus mengajar tentang karunia roh. Ada satu bagian ya yang Paulus katakan di akhir pasal 14. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka 1 Korintus pasal yang ke-14, di sana Paulus memberikan satu pengajaran mengenai karunia roh ya atau karunia bahasa roh dalam hal ini. Dari ayat yang ke-40 Paulus mengatakan apa? Dia mengatakan begini, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi karunia Roh Kudus itu selalu terjadi dengan sopan dan teratur. Harus teratur Bapak Ibu Saudara, karena memang Paulus menginginkan bahwa pertemuan jemaat itu teratur. Ya, pertemuan jemaat itu adalah teratur, bukan kacau, tetapi teratur. Pertemuan jemaat teratur. Pertemuan arisan aja harus teratur, Bapak Ibu. Pertemuan makan harus teratur. Contohnya kalau kita misalnya ke in and out, ya, kalau nggak baris nggak dilayanin Bapak Ibu. Ya, jadi apalagi pertemuan jemaat harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itulah ciri pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau tidak teratur itu mungkin namanya roh kusut Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Roh Kudus adalah senantiasa bekerja dengan sopan dan teratur, tidak berakhir dengan kekacauan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus menolong kita untuk memiliki iman percaya kepada Tuhan. Roh yang memberikan kepada kita, menginspirasikan kepada kita, yaitu iman percaya. Dari mana seseorang itu bisa memiliki iman percaya? Dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong seseorang untuk datang kepada Tuhan dan percaya. Roh Kudus juga yang mendorong kita untuk hidup di dalam pertobatan, mengingatkan kita akan dosa dan kelemahan kita. Dan Roh Kudus juga yang mendorong kita bersaksi bagi
Kristus. Doa saya bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ketika kita boleh bersama-sama hidup, dituntun, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Kau menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup senantiasa di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang terus menolong kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa berbuah, senantiasa boleh menghasilkan buah-buah roh, dan kehidupan kami boleh selaras dengan kehendak dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, mari kita akan naikkan satu pujian untuk mempersiapkan kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Musik saja. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa syukur kepada Tuhan dan kita mau bersyukur saudara Tuhan telah memelihara kita, saudara. Kita sudah sampai di penghujung bulan Agustus dan akan memasuki bulan September. Dan kita mau bersyukur saudara atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur seminggu demi seminggu telah kita lewati. Dan kita mau bersyukur juga saudara karena kita memiliki ada saudara seiman kita yang bisa saling menguatkan. Dan kita bersyukur ada firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap hati kita.
Dan kita juga mau bersyukur saudara atas negara di mana kita tinggal pada saat ini. Dan kita mau bersyukur saudara mungkin ada banyak hal yang telah saudara rasakan akan kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa syukur kepadanya. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang hari sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah boleh memelihara kesehatan kami, Kau telah boleh memelihara keseharian kami sampai pada saat ini, dan kami boleh sampai di penghujung bulan Agustus dan memasuki pada bulan September. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setiamu selalu menyertai kami dan pertolonganmu tidak pernah terlambat. Mungkin kami ada tantangan, kesulitan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kami, meneguhkan kami. Dan kami juga bersyukur ada saudara seiman kami yang boleh menguatkan kami, yang bersama-sama dengan kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas negara Amerika di mana kami tinggal pada saat ini. Ada begitu banyak berkat yang telah kami rasakan di tempat ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendapatkan berkat-Mu melalui negara ini. Kami juga bersyukur akan banyak hal dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, dan kami mau memuji-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, karena sungguh ya Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara agar setiap jemaat dalam kehidupannya boleh menjadi teladan, dapat menjadi kesaksian yang baik. Mungkin Tuhan tempatkan kita, saudara, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga dan gereja, apapun profesi kita, dan kita mau berdoa, saudara, setiap jemaat dapat Tuhan memberkati kehidupan kita menjadi teladan yang baik. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa untuk setiap jemaat atau anggota keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin mereka yang ada di Amerika ini, atau mungkin ada mereka yang jauh berada di Indonesia. Kita mau doakan mereka, Tuhan sendiri boleh menolong, campur tangan. Kita mau berdoa. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu dalam kehidupan kami, masing-masing, mungkin di dalam tempat kerja kami, di dalam keluarga kami, dan juga komunitas gereja kami. Kami berdoa Tuhan agar kami boleh menjadi teladan dan juga kesaksian yang baik di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh boleh memakai setiap tutur kata, tingkah laku kami, boleh menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Engkau tolong kami, mungkin yang mengalami kelemahan, yang mungkin mengalami banyak cacat celah. Tuhan tolong agar membimbing kehidupan kami, agar terus boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, atau mungkin ada anggota keluarga kami, anggota keluarga jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, mungkin ada juga yang sedang ada di rumah, mungkin ada mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, Kau boleh menjamah setiap kami, boleh menguatkan dan juga menyembuhkan. Bagi mereka juga yang menjaga ya Tuhan, berikan kekuatan dan juga iman yang teguh, boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh memanjatkan doa ini. Doa ini kami naikkan dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, saudara, untuk jemaat yang sudah usia indah, saudara. Mungkin mereka ada tantangan, mungkin mereka mengalami ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh, mungkin juga mereka mengalami kesendirian, kesepian. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan terus boleh memberikan damai sejahtera, sukacita, dan juga kesehatan yang baik. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa khususnya bagi anak-anak sekolah, anak remaja, mungkin saudara punya anak atau mungkin cucu, dan juga kita mau berdoa saudara bagi jemaat kita, khususnya bagi mereka yang di college, mungkin ada yang masuk sekolah. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberikan hikmat bijaksana dalam mereka sekolah, diberikan pelindungan yang baik, sehingga tetap di dalam pergaulannya tetap Tuhan jaga, memelihara, dan iman mereka tetap boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau berdoakan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah usia indah, walaupun mereka sudah berusia ya Tuhan, kami berdoa Tuhan terus boleh memelihara mereka. Hari demi hari Engkau boleh lindungi Tuhan, kemanapun mereka berada, Tuhan Engkau boleh sertai setiap langkah mereka, dan Engkau boleh menyertai dan memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang baik bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, agar sungguh Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah usia indah. Dan kami mau berdoa juga yang muda-muda, generasi muda, anak-anak, mungkin ada anak kami, cucu kami, dan juga setiap jemaat-Mu
yang berada di sini, yang sedang akan masuk sekolah semester yang baru. Tuhan, Kau boleh menolong, memberikan hikmat bijaksana di dalam mereka belajar, pendidikan di tempat ini, dan juga Kau boleh melindungi ya Tuhan dari segala bara bahaya atau mungkin lingkungan yang tidak baik. Dan kami berdoa terus Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan, tetap di dalam pelindungan Tuhan saja. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk ibadah pada minggu ini, dan kita bersyukur pada minggu ini saudara akan diadakan atestasi dan juga CD. Kita mau berdoa agar sungguh Tuhan boleh memberkati bagi mereka yang akan menerima atestasi dan juga CD. Dan kita mau berdoa saudara untuk Pendeta Yahya dan juga untuk penginjil Leonard yang akan membawakan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Tuhan sering boleh memberkati, menolong dalam segala persiapannya, diberikan kesehatan yang baik. Dan kita mau berdoa terus saudara untuk gereja kita, diberikan pertumbuhan yang baik, dan kiranya jemaat Tuhan terus boleh bertumbuh secara kualitasnya, secara imannya, boleh dekat kepada Tuhan, kerohanian ini boleh terus bertambah baik, dan juga mungkin secara kuantitasnya juga semakin banyak jemaat yang akan hadir, banyak orang dapat mengenal Tuhan. Kita mau berdoa akan dua hal ini, saudara. Kita doakan gereja kita. Kami bersyukur Tuhan, kami ada tempat di mana kami boleh beribadah, dan gereja ini adalah milik Tuhan, dan Engkau adalah kepala gereja, dan kami mau serahkan bagi para hamba Tuhan yang melayani, bagi Pendeta Yahya dan juga untuk penginjil Leonard. Kau boleh memberkati ya Tuhan mereka dalam segala persiapan firman Tuhan, boleh sekali lagi memberkati jemaat, dapat firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan dari awal ibadah bagi mereka yang melayani, dari usher, dari yang bagian konsumsi, bagian tim kerja, pemusik, multimedia, dan banyak hal. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati mereka, mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam pelayanan mereka. Dan kami mau serahkan juga ya Tuhan untuk setiap kami, gereja-gereja dari yang anak-anak, dari kebaktian yang bahasa Inggris maupun yang Indonesia. Berikan pertumbuhan yang baik ya Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat-Mu dapat terus boleh memiliki kerohanian yang baik, dan mereka tetap memiliki disiplin rohani yang baik, tetap kenal Tuhan lebih dekat lagi, dan mereka boleh bertumbuh dan banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk care group yang ada. Kita mau berdoa agar tetap terus care group yang ada tetap boleh bertumbuh. Doakan untuk setiap jemaat yang mengikuti care group, mereka tetap memiliki kerinduan haus yang lapar untuk belajar firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk para pemimpin, Tuhan terus berikan hikmat bijaksana. Yang kedua, saudara, kita mau terus doakan juga untuk pelayanan anak. Dan ini adalah satu pelayanan penting di mana kita rindu anak-anak sejak dari kecil sudah mengenal akan Tuhan. Kita mau berdoa, Tuhan boleh memberkati guru-guru sekolah minggu dalam segala persiapannya, di dalam setiap panen yang mereka lakukan, dan anak-anak dapat bertumbuh mengenal akan Tuhan. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk care group yang ada di gereja IEC ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau sering boleh memberkati, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh di dalam Engkau. Mereka tetap haus dan lapar akan mau belajar akan firman Tuhan, dan mereka boleh saling sharing, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan mereka boleh diberkati lewat care group ini. Berkati ya Tuhan setiap member yang ada, dan juga untuk para pemimpin yang telah Kau pilih dan panggil, sehingga mereka tetap terus diperlengkapi, diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan anak, satu pelayanan yang penting, di mana anak-anak dapat bertumbuh di dalam iman mereka. Kami berdoa Tuhan, kami rindu agar anak-anak dapat bertumbuh mengenal akan Tuhan, dan kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di dalam mereka mendidik anak-anak. Tuhan berkati dan Tuhan boleh sertai, memberikan hikmat bijaksana sehingga anak-anak dapat mengenal Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan dibawakan guru-guru sekolah minggu. Kami mau serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa secara bikin negara ini, dan kita mau berdoa bagi state California, saudara, dalam segala pergumulan yang ada, tantangan yang dihadapi, dan kita mau berdoa bagi gubernur, bagi pemerintahan, agar Tuhan terus berikan hikmat bagi mereka. Doakan saudara bagi cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah di Amerika, kadang-kadang ada yang banjir, ada yang badai topan,
dan mungkin ada kebakaran, hal-hal lainnya, saudara kita mau berdoa, Tuhan terus boleh menolong negara ini dalam situasi yang tetap baik. Kita mau berdoa bagi negara Amerika. Tuhan, kami mau serahkan khususnya bagi state California, di mana kami tinggal juga pada saat ini. Kami berdoa Tuhan dalam segala banyak pergumulan, tantangan yang dihadapi, mungkin ada seperti homeless, mungkin ada masalah perekonomian, masalah hal-hal lainnya yang mungkin kami tidak tahu dan kami tidak mengerti. Kami mau serahkan ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh menolong, turut campur tangan dan memakai para gubernur dan juga pemerintahan yang ada di dalam mereka melakukan banyak hal untuk negara ini. Kami mau serahkan, Tuhan terus boleh memberkati dan sertai dalam segala tantangan yang mereka hadapi, memberikan jalan keluar dan boleh memberkati negara ini. Kami mau terus serahkan juga ya Tuhan, untuk cuaca ekstrim yang ada terjadi di beberapa daerah di Amerika, mungkin karena global warming dan hal-hal lainnya. Tuhan, kami mau berdoa, Engkau boleh melindungi setiap rakyat di Amerika, diberikan perlindungan dan juga kesejahteraan rakyat, dan Kau terus boleh senantiasa memberkati negara ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pemerintahan negara ini. Engkau terus boleh memberkati untuk perekonomian, untuk dalam masa-masa pemilihan umum presiden yang akan datang. Engkau terus boleh memelihara agar situasi tetap di dalam keadaan baik, aman, dan juga damai. Kami mau serahkan negara ini, masa depan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri boleh sertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, saudara, kita mau terus berdoa bagi negara Israel dan juga bagi peperangan yang terjadi di Israel dan juga sekitarnya yang terkena dampak, yang masih sekali banyak orang terluka, meninggal, dan terkena banyak sekali dampak secara psikologis, secara emosional. Kita berdoa saudara bagi mereka yang masih dalam peperangan, Tuhan sendiri boleh menolong sehingga boleh ada solusi, bisa ada mendapatkan jalan keluar sehingga ada kedamaian. Yang kedua, saudara, kita berdoa saudara bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang depresi, yang kehilangan harapan, yang mungkin kehilangan anggota keluarganya, yang begitu sulit sekali dalam kehidupannya. Kita mau berdoa agar Tuhan mereka dapat menemukan pengharapan yang daripada Tuhan saja. Kita mau berdoa Tuhan campur tangan dan menolong. Kami mau serahkan bagi negara Israel dan juga mungkin beberapa daerah-daerah sekitarnya yang masih terlibat di dalam peperangan. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan, berbelas kasihan bagi mereka yang mengalami begitu tantangan dan kesulitan. Kami tahu ya Tuhan, mungkin ada begitu situasi kompleks yang terjadi di peperangan yang terjadi di beberapa daerah di sana. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberikan kelancaran, menolong membuka jalan sehingga ada jalan keluar yang terjadi, sehingga mereka ada solusi yang baik, sehingga ada kedamaian. Tuhan sendiri boleh menolong campur tangan peperangan yang terjadi ini. Dan kami mau mengingat juga ya Tuhan, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang depresi, bagi mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan semuanya, kehilangan harapan. Kami berdoa Tuhan, di dalam segala tantangan yang mereka hadapi, mereka dapat mengenal Tuhan, mereka dapat mendapatkan pengharapan dari Tuhan saja. Kami mengingat bagi orang-orang Kristen yang ada di sana, Tuhan sendiri yang boleh sertai dan lindungi, berikan kekuatan dan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, ada pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan saudara. Pada saat ini kita membawa ke dalam tangan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan atas waktu ini di mana kami dapat berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Berkati setiap jemaat-Mu dan berkati setiap kami. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Jangan pernah menyerah. Pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Musik saja. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, Bapak Saudara, pada hari Minggu ini, saudara, kita akan bersama-sama akan ada baptisan, akan ada CD, dan juga akan ada atestasi, saudara. Kita mau berdoa agar kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Doakan untuk pendeta Yahya yang akan melayani firman Tuhan, dan juga semua jemaat yang akan hadir dapat diberkati. Sampai ketemu, saudara, pada hari Minggu, dan juga Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Bye-bye.